Penulis kitab mengatakan di antara sunnah yang ditinggalkan atau dilupakan oleh sebagian kaum muslimin itu adalah at-tasbih bi khamsin wa ishrin wa ziyadatu tahlil. Bertasbih sebanyak 25 kali, dan yang dimaksud oleh beliau adalah bukan hanya saja tasbih tapi juga tahmid, takbir dan yang lainnya. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau, paling tidak ada 2 hadis atau 2 riwayat yang disebutkan oleh beliau. Beliau mengatakan al-hadithul awal, hadis pertama yang mengisyaratkan tentang jumlah 25 kali jumlah azkar, jumlah zikir yang dibaca setelah selesai salat, atau dalam bahasa hadisnya dubura kulli salatin, di akhir atau setelah seseorang melakukan salat, sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat yang pertama. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahmatullahi ta'ala alaih di dalam kitab sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullahu ta'ala. Al-hadithul awal hadithu Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang pertama adalah hadis dari sahabat Zaid ibnu Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Qala umiru an yusabbihu dubura kulli salatin 33 wa yahmadu 33 wa yukabbiru 34, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan para sahabat, yakni para sahabat diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih selesai sholat itu dengan jumlah 33 kali. Kemudian yang kedua adalah bertahmid 33 kali. Dan kemudian yang terakhir adalah bertakbir. Berapa kali? 34 kali. 34 kali. Fa'utiya rajulun minal ansari fi manamihi faqila lahu. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat Nabi, maksud saya, di antara sahabat Nabi dari kalangan Ansar, itu melihat di dalam mimpinya. Faqila lahu, dikatakan kepada laki-laki dari kalangan Ansar ini di dalam mimpinya, atau yang juga disebut dengan ar-ru'ya as-salihah, mimpi baik seorang mukmin itu disebutnya ru'ya as-salihah, dan seorang mukmin bisa membenarkan apa yang dia lihat di dalam mimpinya yang soleh, yang baik. Jadi dia bisa percaya mimpinya. Karena mimpi yang baik ini datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang mengatakan, ya, sebagaimana yang nanti dibahas atau disebutkan dalam riwayat ini sahabat Nabi ini mendapatkan tuntunan ibadah di dalam apa? Di dalam apa? Di dalam apa? Mimpi. Apakah kemudian bisa jadi dalil? Itu pasti pertanyaan itu muncul nanti. Nanti kita bahas, ya. Maka kita selesaikan dulu riwayat ini, jamaah rahmatullah Allah. Dalam mimpinya disebutkan, dikatakan kepada laki-laki ini, amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusabbihu dubura kulli salatin 33 wa tahmadu 33 wa tukabbiru 34. Qal na'am. Dalam mimpi ini dikatakan kepada dirinya, Nabi kalian, Rasul kalian
sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kalian untuk bertasbih 33 kali. Bertahmid 30, bertakbir 34 kali. Apakah seperti itu? Maka laki-laki ini menjawab, "Na'am, iya, seperti itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka dalam mimpi itu dikatakan faj'aluha khamsan wa ishrin. Maka jumlahnya jadikan 25 kali saja. Kata Nabi berapa? 33. Dalam mimpi ini berapa? 25. Lebih banyak, lebih sedikit? Mana yang lebih enak? Hah? Mana yang lebih enak? Hah? Yang banyak katanya, yang banyak, Masya Allah. Tapi kebanyakan orang yang sedikit lebih enak. Dan kemudian di akhir perkataan laki-laki yang berbicara di dalam, atau sosok yang berbicara di dalam mimpi ini, waj'alu fiha tahlil. Maka jadikan juga di dalamnya ada tahlil. Karena diperintahkan oleh Nabi, nggak ada kalimat apa? Nggak ada kalimat tahlil. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian falamma asbaha, kata Zaid ibn Thabit, ketika laki-laki ini bangun di pagi hari, yakni berada di pagi hari, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki ini mendekati atau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzukira lahu dzalik atau dzakara lahu dzalik, faqala ij'aluha kadzalik. Maka laki-laki ini menyebutkan mimpinya kepada Nabi. Saya disebutkan dalam mimpi suruh baca 25. Dan kemudian menambahkan kalimat apa? Tahlil. Di sini kalimat tahlilnya belum jelas. Dibaca sekali, 2 kali, 4 kali, 25 kali. Tapi disuruh nambahkan apa? Tahlil. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Ij'aluha kadzalik. Jadikan seperti itu, kata Nabi. Ya, yang pertama yang harus diingat, tulis di catatannya, bahwa mimpi semata itu tidak serta-merta jadi dalil. Kenapa? Karena buktinya sahabat Ansor ini tidak hanya mengandalkan mimpinya, tapi bertanya kepada Rasulullah SAW. Berarti ada satu hal yang harus diingat oleh setiap dari kita. Kalau kita mimpi dapat amalan misalkan. Ada yang pernah dapat amalan dalam mimpinya? Jamaah? Ada tidak? Oh, belum ada, taib. Barangkali suatu hari nanti ada. Ya. Maka yang harus dilakukan itu bukan menerimanya langsung, bukan. Meskipun itu mimpi yang baik. Mimpi amal soleh itu baik atau tidak? Baik. Tapi harus melakukan satu perkara lagi apa? Ditimbang dengan timbangan syariat. Ini ada tidak di dalam syariat, sesuai atau tidak. Kalau masih ada Nabi Muhammad SAW, kita bisa meminta pandangannya secara langsung. Nah, berhubung Nabi sudah tidak ada sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sudah diwafatkan oleh Allah, maka syariat yang ditinggalkannya yang jadi tolak ukur kita. Karena syariat ini sudah sempurna. Jadi kalau misalkan besok ada yang mimpi, kamu setelah selesai sholat baca tasbih 25 kali, takbir 25 kali, tahmid 25 kali. Ini mimpi benar atau salah? Benar atau salah? Kenapa benar? Karena sudah sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Tapi kalau ada yang mengatakan misalkan dalam mimpi setelah sholat dikirnya tasbih 350 kali, takbir 350 kali, tahmidnya 120. Ana mau tanya, ini diterima atau jangan? Dalam mimpi. Kenapa jangan? Karena berbeda dengan tolak ukur yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Karena ibadah itu sifatnya satu. Apa? Tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Sesuai dengan tuntunan titik. Emang gak boleh sesuka kita? Jawabannya memang tidak boleh.
Dan kenapa seperti itu? Agar ibadah itu berada dalam satu jalan yang sama, satu cara yang sama, tidak seperti hari ini. Cara ibadah itu beraneka ragam dengan segala macam kreasi dan apa? Inovasinya. Iya. Hanya mesin yang boleh dikreasikan dan diinovasikan. Boleh kalau mesin boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau syariat tidak, karena sudah tetap. Dan ini dalam rangka apa? Mempermudah hamba-hamba Allah supaya nggak berat hidupnya. Supaya nggak berat. Jelas caranya jelas. Jelas ya? Baik. Itu hadis yang pertama. Hadis yang pertama riwayat siapa? Antum. Ahsan. Diriwayatkan oleh imam siapa? Dalam kitab apa? Dalam kitab sunannya. Taib, dicatat dalam kitab sunannya. Taib. Kemudian hadis yang kedua, al-haditsus tsani. Hadis keberapa? Hadis kedua. Ada dua dalil dalam pembahasan ini. Yang kedua adalah hadis Abdullah ibnu Umar. Hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma atau ta'ala anhuma. Perawinya berbeda. Namun kedua-duanya adalah sahabat yang mulia. Zaid bin Thabit, begitu juga Abdullah bin Umar. Anna rajulan, kata Abdullah bin Umar, bahwa seorang laki-laki fima yaran naim qilalahu. Ada seorang laki-laki di dalam mimpinya, itu dikatakan kepada dirinya, bi ayyi syai'in amarakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam. Kalian diperintahkan oleh Nabi kalian untuk melakukan apa? Pertanyaan ini dalam mimpinya. Qala amarna an nusabbiha thalathan wa thalathin wa nahmada au nuhammida thalathan wa thalathin wa nukabbira arba'an wa thalathin. Fatilka mi'ah. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk bertasbih 33 kali. Kemudian juga bertahmid 33 kali. Wa nukabbira arba'an wa thalathin. Kami bertakbir 34. Wa fatil kami'ah. Maka jumlahnya 100. Jumlah zikirnya 100. Maka kata seseorang yang ada di dalam mimpi itu kepada laki-laki ini dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, sabbihu khamsan wa ishrin. Bertasbihlah 25. Wahmadu khamsan wa ishrin. Bertahmidlah 25. Wa kabbiru khamsan wa ishrin. Bertakbirlah 25. Nah, dalam riwayat ini yang dimaksud dengan tahlil dalam riwayat sebelumnya itu juga dibaca dengan jumlah yang sama, 25 kali. Hallilu khamsan wa ishrin fatilka mi'atun. Maka itu jumlahnya 100. Jumlahnya berapa? 100. Berarti apa saja yang dibaca? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Yang dimaksud tahlil apa? Kalimat la ilaha illallah. Itu tahlil. Kalimat la ilaha illallah. Masing-masing dibaca dengan jumlah 25 sehingga genap 100. Saya yakin ini sunnah yang ditinggalkan oleh hampir kebanyakan hamba-hamba Allah. Gak ada yang zikirnya begini. Gak ada. Setelah sholat. Yang dibaca apa? Tasbih 33, takbir 33, tahmid 33. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, jadi 100. Ya, dan jumlah yang tadi yang disebutkan di awal hadis 33, takbir 34 itu tidak dilakukan kemudian. Paham maksudnya? Jadi takbirnya tetap yang sabit itu 33 atau kemudian jumlahnya 25 tapi apa? Yang dibaca 4 kalimat thayyibah. Biasanya kan selesai sholat cuma 3. Allahu akbar atas subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, betul? Tapi ditambah dengan tahlil dengan jumlah yang sama. La ilaha illallah 25 kali. Siapa yang mengamalkan sunnah ini? Di masjid ini saja. Baik, berarti
fix ini sunnah yang dilupakan dan ditinggalkan. Atau bahkan mungkin bisa jadi ada yang baru ingat sekarang. Bukan baru ingat, baru tahu. Oh iya ya. Oh ternyata ada sunnah ini. Ada dalam hadis-hadis yang sahih. Dan ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i juga. Nah, kemudian dikabarkan kepada Nabi, falamma asbaha, ya, mimpi ini disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. If'alu kama qalal ansari. Lakukan oleh kalian, wahai sahabat-sahabatku, sebagaimana yang dikatakan oleh si Ansari. Siapa Ansar ini? Orang Ansar. Yang namanya tidak disebutkan di dalam hadis atau riwayat ini. Dan itu sering terjadi di dalam riwayat-riwayat hadis. Apa penyebabnya? Jamaah. Penyebabnya wallahu alam. Oh enggak tahu maksudnya. Sebagian muhaditsin mengatakan yang pertama. Tulis. Anda perlu tahu ini. Yang pertama, karena sahabat itu majhul. Sahabat itu apa? Majhul. Bisa jadi memang tidak dikenal di tengah-tengah para sahabat. Dan itu mungkin saja terjadi. Satu zaman sama Nabi, satu zaman dengan sahabat yang lain, tapi sahabat yang lain nggak kenal. Dan jahalatul sahabi itu la yadur. Tidak diketahuinya nama seorang sahabat itu tidak memadaratkan riwayat tersebut. Nggak ada masalah. Karena semua sahabat itu adil. Semua sahabat itu adil. Yang penting diriwayatkan dengan cara yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi para ulama juga mengatakan, bisa jadi namanya tidak diketahui karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga keikhlasan sahabat tersebut. Ini banyak terjadi dalam dunia ilmiah, dunianya para ulama. Banyak ulama-ulama itu yang kitab-kitabnya itu tidak dikenal penulisnya siapa. Jadi penulisnya yang nulis itu nggak diketahui. Tapi terkenal, bermanfaat. Ya. Dan ada kemungkinan itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga keikhlasannya. Paham gak maksudnya jemaah? Ketika Allah tidak membuat seseorang terkenal itu biar dia ikhlas. Karena kalau terkenal belum tentu ikhlas. Jemaah, antum ingin terkenal atau tidak terkenal? Yakin? Tergantung, apa tergantung? Ingin terkenal atau tidak? Ya. Karena terkenal itu menghancurkan keikhlasan. Itu ada kemungkinan. Ada kemungkinan yang ketiga. Ya. Ada kemungkinan yang ketiga, justru seseorang itu ketika tidak dikenal namanya, ya, itu karena dosa yang dia lakukan sendiri. Dia punya dosa yang menghancurkan aliran pahala yang semestinya mengalir kepada dirinya. Karena kalau seseorang itu dikenal jemaah, kalau seseorang itu dikenal dalam kebaikan, maka doa-doa itu bisa dipanjatkan kepada dirinya. Betul tidak jemaah? Antum suka mendoakan para ulama tidak? Imam Syafi'i, terus siapa lagi? Mendoakan enggak? Ini jujur. Mendoakan tidak? Hah? Ya sebentar. Maksudnya secara khusus antum, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Imam Syafi'i dan para imam yang lainnya misalkan. Antum suka begitu enggak? Enggak sudah. Itu yang lebih fair. Itu yang lebih jelas. Ya. Nah, harusnya kalau seorang muslim itu melakukan itu harusnya. Dimulai dengan orang tuanya dan kemudian leluhurnya dan kemudian orang-orang soleh pendahulu dirinya. Itu kebiasaan para ulama itu mendoakan. Disebutkan namanya satu persatu. Atau yang menjadi gurunya Allahumma gfir li ustadzi masalan disebutkan namanya fulan bin fulan. Misalkan. Ada kemungkinan itu ada kata para ulama. Mungkin saja. Jadi ada kemungkinan kenapa seseorang itu tidak dikenal. Paham ya? Paham maksudnya jamaah rahmatullah Allah? Baik. Anak kasih satu contoh.
Ada satu buku di negeri ini, yang sangat masyhur pada masanya dan banyak memberikan manfaat pada masanya, tapi penulisnya nggak diketahui sampai detik ini. Apa? Enggak, Iqra diketahui namanya siapa? Hah? Apa itu turutan itu apa maksudnya? Ya alif bata kan, Iqra juga alif bata sama. Lebih legend ini daripada Iqra, betul. Bapak-bapak ya atau yang tahun 90-an ke bawah itu belajar ngajinya bukan Iqra. Tapi pakai buku tipis yang di halaman depannya gambar Ka'bah. Masih ingat nggak Pak? Ya, yang kalau nggak bisa abata tadi digebuk sama gurunya, Pak. Salah, Pak. Oh, nggak ada makhorijul huruf pada saat itu, nggak ada. Pokoknya abatasa, sudah. Betul nggak Pak? Nah, itu sampai detik ini penulisnya nggak diketahui. Padahal ada ratusan juta orang bisa baca Quran karena dengan wasilah kitab ini. Ya, masalah nggak bagi penulisnya? Enggak jika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang diberikan balasan dunia jamaah, maka Allah akan mengurangi balasan akhirat. Iya. Kalau di dunia nggak dikasih balasan sama Allah, berarti balasan akhiratnya sempurna. Anda nggak akan bilang sama hadirin pilih yang mana. Suka nggak ada jawabannya jamaah. Atau jawabannya sudah ketebak. Dunia dan tetap aja itu yang dijaga. Padahal balasan dunia mengurangi balasan akhirat. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi, mujahid itu kalau berperang di jalan Allah menang, nggak mati, menang. Terus dapat ghanimah, maka 2/3 balasan jihadnya itu didahulukan di dunia. 2/3, yang tersisa berapa? 1/3 di mana? Di akhirat. Ini nggak pernah kita sadari jamaah. Nggak pernah sadar gitu. Ya. Dan terus kemudian menuntut Allah untuk memberikan balasan dunia. Itu selalu begitu tuh. Padahal lupa. Kalau Allah kemudian nggak kasih, berarti Allah akan mengundur, mengakhirkan balasannya. 100% balasannya di dalam surga. Mau yang mana? Anda nggak mau nanya lah, udah nggak usah. Jawab masing-masing aja. Ya, ini yang perlu kita ingat. Makanya ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyembunyikan amalan seseorang, bahkan menyembunyikan keberadaannya, tapi manfaatnya dirasakan orang banyak. Itu semata-mata bisa jadi karena Allah hanya menginginkan balasan terbaik bagi hamba tersebut. Makanya nggak usah sedih, nggak terkenal. Biasa aja. Bahkan bisa jadi harus bersyukur. Betul nggak jemaah? Betul tidak? Iya betul. Betul. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis kitab kemudian berpindah kepada sunnah yang berikutnya. Bahkan ini bab yang baru di mana beliau mengatakan minas sunanillati tabatat anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fin nawafili. Sunnah-sunnah yang sahih yang tetap riwayatnya datangnya dari Rasulullah SAW dalam solat-solat sunnah. Dalam solat-solat nawafil itu artinya solat-solat sunnah. Solat nafilah. Solat apa? Nafilah. Jamaknya nawafil. Jamaknya apa? Nawafil. Solat sunnah. Apapun itu. Ya. Rawatibkah. Yang lain itu nawafil semuanya. Nafilah. Dan ini diambil dari satu hadis Rasulullah SAW. Hadis Qudsi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengatakan ya bahwa jika seorang hamba mendekat kepada dirinya dengan nawafil, dengan ibadah-ibadah atau solat-solat sunnah. Solat sunnah juga disebut dengan solat tatawwu. Dalam riwayat yang lain disebutnya dengan tatawwu. Nah, ini dikatakan oleh Allah kepada para malaikat ketika solat seorang hamba itu ada kekurangannya. Nanti pas dihisab, yang pertama kali dihisab apa? Solat kan? Betul? Kalau kurang, gak sempurna, maka hallahu min tatawu'in kata Allah. Dia punya sholat tatawu tidak? Punya sholat sunnah tidak? Ini pentingnya sholat sunnah. Karena dia akan menjadi jabar, kata para ulama, jabar itu artinya perkara yang memperbaiki sholat wajibnya.
Maka sholat sunnah itu jangan ditinggalkan. Karena dia memperbaiki sholat, menyempurnakan sholat wajib. Taib. Kata Syekhah, beliau mengatakan waqad warada fi dzalika jumlatun minal ahadits min qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa min fi'lihi wa huwal aktsar faminha. Ada hadis-hadis yang meriwayatkan perkataan Nabi tentang sunnah-sunnah tersebut dan juga dari perbuatannya. Di antara hadis-hadis tersebut, yang pertama diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Masih dari sahabat siapa? Zaid ibnu Thabit. Ya, Zaid ibnu Thabit ini sahabat mana sih jemaah? Ansor, Muhajirin atau mana? Atau Persia atau Yaman? Pengetahuan kita tentang para sahabat Nabi itu di antara bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu tandanya, isyaratnya. Siapa Zaid bin Thabit? Baik, kita lanjutkan dulu. Antum cari informasi dulu. Menggali ingatannya. Sebentar. Kita lanjutkan dulu ya. Beliau mengatakan, Zaid bin Thabit mengatakan, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW mengatakan, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Ini perintah Nabi. Salatlah wahai sekalian manusia di rumah-rumah kalian. Ini kalau berhenti sampai di sini, berarti salat wajib juga di mana? Udah. Nah, mungkin ini dalil sebagian orang tuh ini. Cuk Nabi ge sallu fi buyutikum. Kalau sampai sini doang. Tapi riwayat ini masih ada lanjutannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Nah, sudah selesai. Ya, ini yang kemudian membuat kita tidak punya hujjah, khususnya laki-laki, untuk sholat di rumah dan tidak sholat di masjid. Kenapa? Karena kata Nabi, sebaik-baiknya sholat kalian itu di rumah kalian. Itu gak ada khilaf. Tapi kata Nabi kecuali sholat wajib. Dan ini yang harusnya mengingatkan kita. Untuk kemudian juga, ini di antara sunnah yang ditinggalkan. Kalau mau sholat sunnah itu pilih rumah dibandingkan masjid. Anda mau tanya, sholat sunnah biasanya di mana kalau habis sholat? Di masjid. Kenapa? Oh, rumah Anda jauh kerja. Oke, ada alasan. Kalau yang rumahnya dekat gimana, Pak? Ini setelah sholatnya, Pak. Setelah sholatnya misalkan. Nah, kalau setelah sholatnya, kalau yang awal itu memang banyak yang nggak keburu memang. Karena cepatnya dan seterusnya. Kita pernah bahas ini. Tapi kalau setelahnya, berdasarkan hadis ini lebih baik di mana? Di rumah. Yakin? Yakin. Para ulama mengatakan, Nabi Muhammad SAW saja sholat sunnahnya di rumah. Padahal sholat di masjid Nabi itu 1000 kali lipat lebih baik. Untuk sholat sunnah Nabi di rumah. Apalagi masjid yang fadilahnya nggak seperti Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Nggak ada, misalkan di masjid di Baitur Rahman misalkan. Berapa kali lipat Pak dibandingkan sholat di masjid lain Pak? Nggak ada fadilahnya. Rumah Allah ini mulia. Tapi tidak seperti Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa atau Masjidil Haram. Nah Nabi sholatnya di rumah ketika sholat sunnah. Karena kata Nabi sendiri, afdol, sholat yang paling afdol itu di rumah kalian. Kecuali sholat wajib. Jelas? Jadi sholat wajib di mana Pak? Masjid. Sholat sunnah di mana Pak? Yang paling afdol ini. Di rumah. Bukan gak boleh sholat di masjid, boleh. Tapi yang lebih afdol, jauh bahkan lebih afdol, itu di rumah. Itu lebih afdol. Makanya jangan begini, ada bapak-bapak misalkan kalau habis sholatnya pulang weh. Si bapak itu mah sholat sunnah tara. Kan di rumahnya mungkin. Jangan dituduh dulu. Mungkin beliau tahu fadilah di rumah jauh lebih
Baik. Nah yang jadi masalah di rumah kayak ente. Nah itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau di rumah sholat, khalas dia menjalankan sunnah dan itu jauh lebih baik dibandingkan mereka yang melakukannya di masjid. Sholat sunnah ini, sholat sunnah. Nah kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dikutip di sini perkataan beliau menjelaskan hadis yang di atas tadi. Kata Al-Imam qala An-Nawawi rahmatullahi ta'ala, ya, Al-Imam Muhyiddin Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi. Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala Asy-Syafi'i. Hadis ini umum maknanya fi jami'in nawafili ar-ratibati ma'al faraid wal mutlaqah. Ini umum, mau sholat sunnah ratibah atau mutlak. Maksudnya nggak ada sebabnya. Yang sholat sunnah saja sholat sunnah. Dalam Islam itu boleh kita sholat hanya niatnya sholat sunnah. Bas, boleh. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Dan seseorang memang dianjurkan memperbanyak sholat. Bebas. Tanpa harus membatasi jumlahnya. Gak usah. Bebas, jumlahnya terserah kita. Yang pasti Nabi bilang begini. Sholatul laili wan nahari mathna. Sholat malam dan siang hari itu dua kata Nabi. Maksudnya bebas, 2 rakaat salam terus saja. Kalau sanggup 20 misalkan, sholat 20 rakaat silahkan bebas. Bebas. Tapi saya yakin ini juga tidak dilakukan. Enggak, ya. Tapi kalau dilakukan mumtaz. Saya dulu diceritakan oleh salah seorang dosen saya beliau mengatakan begini. Guru beliau, ada seorang syekh di kota Makkah itu, guru beliau itu bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu, bahkan kalau pada saat itu saya masih ingat, 1 hari hanya dengan sholat sunnah. Kata beliau ini terjadi. Terlepas ya dari hukum membaca lebih cepat daripada 3 hari. Itu masalah lain. Tapi beliau, gurunya ini, bisa menyelesaikan khatam Quran dalam 1 hari. Itu hanya via sholat sunnah saja. Ini kenapa bengong semuanya jemaah? Ya, ini terjadi jemaah. Di belahan dunia yang lain ini terjadi. Ya ajib memang. Dan ini masalah iman, bukan masalah kuat-kuatan. Bukan, ini masalah iman. Karena yang sanggup melakukannya hanya orang yang menikmati bacaan Al-Quran. Dilihatnya dari sudut pandang itu. Bukan, naonan itu sholat sunnah. Antum nang cek Nabi. Wah, yang dibahas itunya. Betul nggak? Gak pernah memikirkan kok bisa. Apa yang membuat dia bisa sanggup melakukan itu? Iman. Ya, 1 hari itu bisa. Bisa diselesaikan hanya dengan sholat sunnah. Kita lanjutkan dulu perkataan Al-Imam An-Nawawi. Illa fin nawafilillati hiya min sya'airil Islam. Kecuali sholat sunnah yang merupakan syiar Islam. Maksudnya yang harus ditampakkan pelaksanaannya. Apa saja jemaah? Kata Imam, ya betul. Kata Imam An-Nawawi, wahyal id. Salat id. 2 salat id. Idul Fitri, Karena Nabi melakukannya tidak di rumah. Para sahabat diperintahkan keluar dari rumah mereka, bahkan wanita-wanita yang haid disuruh keluar, suruh datang meskipun nggak sholat. Ini juga sunnah yang banyak ditinggalkan. Alasannya begini, saya kan haid, ngapain saya ikut sholat id? Memang nggak ikut sholat id, tapi disuruh keluar sama Nabi. Menghadiri pelaksanaan sholat id, meskipun tidak wajib sholat. Ya, ini juga sunnah yang banyak ditinggalkan. Bahkan hatta al-huyyat, bahkan wanita-wanita haid, kata seorang sahabat itu dikeluarkan semuanya. Disuruh keluar sama Nabi. Keluar. Kumpul semuanya di lapangan. Karena sholat id itu syiar Islam. Syiar Islam. Yang semestinya dilakukan itu serentak bersamaan harusnya. Ya, bukan beda-beda harusnya ini. Bukan beda-beda. Justru kalau beda-beda menunjukkan apa jam? Kayak ada ketidakakuran di antara kaum muslimin. Nah, itu beda. Nah, iya lebih cepat 2 hari, 3 hari. Ada yang 4 hari malah lebih cepat. Ini Islam yang mana yang dipakai? Gak bisa. Bareng.
Ya, itu sebabnya hikmah kenapa kalau sholat id itu serahkan sama pemerintah. Supaya sama, karena ini syiar. Untuk menunjukkan kaum muslimin di hari yang sama itu melakukan dan menunjukkan syiar Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat. Kita lanjutkan. Atau sholat kusuf. Apa itu sholat kusuf? Gerhana apa? Ya dua-duanya matahari dan bulan. Dua-duanya bareng-bareng juga. Kalau boleh nggak di masjid kalau gerhana? Boleh. Kalau id? Di lapangan. Ya, kalau istisqa? Masjid juga boleh. Boleh nggak? Masjid boleh nggak? Istisqa. Bukan kayak istisqa yang pertama itu dilakukan Nabi di masjid kan? Nabi sedang khutbah Jumat, kemudian ada yang datang. Orang Arab Badui, ini hancur, ini kering, udah nggak ada apa-apa. Langsung Nabi ngangkat tangan. Hujan langsung cer. Satu minggu depannya datang lagi. Ya Rasulullah, hancur kabeh, semuanya hancur. ke bawah air semuanya. Hentikan ya Rasulullah. Maka Nabi berdoa lagi, berhenti hujannya. Makanya kalau minta sama Allah tuh yang serahkan sama Allah, sudah. Serahkan sama Allah. Ketika dikasih hujan terus menerus gak kuat. Ya, kan kita gitu kan. Kalau lagi kering minta apa? Ya Allah hujan teh unggal poe atau pas unggal poe. Ya Allah hujan nah unggal poe. Ya, jemuran tegaring. Wah, ini jas hujan tegaring-garing, semua disebutkan. Manusia. Ya. Itu dilakukan bersama-sama atau istisqa. Kemudian tarawih. Salat sunnah tarawih juga sama. Alal as-sahih, dalam pendapat yang paling sahih kata Imam An-Nawawi. Fa innaha masyru'atun fi jama'atin fil masjid wal istisqa fis sahara. Disunnah atau disyariatkan dalam salat berjamaah atau bersama-sama di dalam masjid, dan istisqa dilakukan di lapangan terbuka. Ya. Dan ada pembahasan yang lain ya tentang perkara ini sebetulnya. Tapi kita cukupkan dengan perkataan Al-Imam An-Nawawi. Ini dalam pendapat mazhab Syafi'iyah. Tapi syahidnya di sini bahwa solat-solat yang kemudian bukan syiar itu paling afdol dilakukannya di mana? Di rumah. Jadi kalau duha bukan di masjid, di rumah. Kalau sholatul lail, sholatul tahajud di mana? Di rumah bukan di masjid. Nabi rumahnya sebelah masjid. Persis satu pintu bahkan dengan masjid. Maksudnya buka langsung mihrab situ, langsung ke tempat imam. Tapi Nabi kalau sholat malam di mana? Di rumah, bukan di masjidnya. Karena itu yang lebih baik. Waqad bawwaba alaihi Ibnu Hibban. Kata penulis kitab, Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya itu sudah membuat satu bab yang beliau berikan judul Dzikrul Bayani bi anna salatal mar'in nawafil fi baitihi kana a'zam li ajrihi. Ya, bab penjelasan bahwa salat sunnah seseorang di rumahnya itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya lebih dibandingkan salat di mana? Di masjid. Yang menjadi dalil kata para ulama tadi itu, Nabi sholat sunnahnya di rumah bukan di masjid Nabawi. Padahal di masjid Nabawi berapa kali lipat Pak? 1000. Berarti lebih afdol. Dan Nabi yang mengatakan afdol, lebih afdol. Ya, jadi mungkin sebagian orang mengatakan, abis sholat bubar atau memang bubar, pulang ke rumah, bukan nongkrong di masjid. Kalau mau tetap di masjid harus berfaedah kumpulnya. Bukan gibah, bukan. Biasanya apa Pak kalau di masjid kumpul? Hah? bisnis gak boleh di masjid. Iya. Kalau bisnis di masjid pasti Allah hancurkan keberkahannya, Allah hancurkan perniagaan. Jangan di masjid. Ini pengingat buat semuanya, jangan transaksi via HP di masjid. Jangan. Itu jual beli namanya. Dijual, dikirim, transfer, nerimanya di masjid. Jadi transaksinya terjadi di masjid. Lagi pengajian lagi, lumayan. Anehnya pas lagi pengajian order aya wae gitu.
Aduh, subhanallah. Ujian. Jangan di masjid, jangan di masjid. Kalau mau bisnis keluar aja dulu, keluar. Baru balik lagi. Gitu ya. Kalau ini nggak bisa dihindarkan lagi nih. Udah sebulan nggak ada order, pas pengajian datang. Subhanallah, itu kan ujian berat. Keluar, selesaikan, balik lagi. Jangan di masjid. Karena nggak sekali dua kali jamaah lihat. Transfer pakai M-Banking kelihatan depan mata anak. Wah ini anak tanya, Kak, untuk jual beli? Iya Pak. Iya, aduh iya. Iya, untung nggak? Untung. Tapi nggak akan bertahan lama. Karena sudah didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keberkahan, tidak ada kelanggengan kata Nabi. Dalam perniagaanmu, hancur kata Nabi, hancur. Ya, kita lanjutkan jamaah rahmatullah. Kemudian riwayat yang kedua. Riwayat yang keberapa? Yang kedua. Dalam riwayat yang kedua ini, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, ini hadis itu jamaah. Perawi hadis yang paling banyak, diantaranya itu Ibnu Umar. Ya, hidupnya berkah sekali. Sangat berkah. Ya, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, yang perempuannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian Ummu Salamah dan seterusnya. Itu luar biasa. Riwayat hadisnya banyak sekali yang diriwayatkan, ribuan, ya. Termasuk Abdullah ibnu Umar. Ana mau tanya, beliau berhak dapat pahala semua orang yang melakukan kebaikan via hadis yang diriwayatkan oleh beliau atau tidak? Iya, kelas. Itu nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa. Ya, terserah kita mau ada yang kita mau sebel sama para sahabat, mau benci sama para sahabat. Ingat, para sahabat tetap akan dapat kebaikan siapapun yang melakukan kebaikan karena riwayat yang mereka riwayatkan. Terserah. Mereka tidak akan tersakiti, tidak akan terganggu kemuliaan. Ya, makanya orang muslim yang paling aneh kalau dia kemudian benci kepada siapa? Gak ada muslim yang benci sama sahabat, itu gak ada. Kalau benci bukan muslim. Kata Abdullah bin Umar, anin Nabi SAW, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu bersabda, qal, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah di rumah kalian itu ada bagian dari sholat kalian. Jadi di rumah itu harus ada bagian sholat kita di dalamnya. Artinya kita melakukan sholat di dalam. Dan Nabi kemudian mengatakan, wala tattakhidhuha kuburan. Dan ini penggalan yang sangat penting. Dan jangan jadikan seperti kuburan. Kenapa kok kuburan dibawa-bawa jamaah? Gimana? Kenapa maksudnya kuburan itu kenapa emang? Hah? Kuburan itu tidak dipakai ibadah. Dalilnya ini. Jangan jadikan seperti kuburan. Nabi tadi bilang apa? Suruh sholat. Di mana Pak? Di rumah. Jangan jadikan seperti kuburan. Karena kuburan itu tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Dan Nabi di antara wasiat akhir hayatnya dalam hadis-hadis yang sahih, di antara riwayat Imam Muslim. Nabi itu mengatakan begini, la'anallah, Allah melaknat manit takhadha qubura anbiya'i masajid. Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Masjid itu maksudnya tempat sholat, tempat ibadah. Makanya itu sebabnya kenapa kalau dibaki, Pak, dibaki, ada orang mau ngaji, ada orang mau menghadap kuburan terus seperti khusyuk gitu ya. Itu diusir. Kenapa? Takut apa? Melanggar hadis dan larangan Nabi Muhammad SAW. Karena nggak boleh. Mendoakan silahkan, nggak ada masalah, tapi nggak perlu ngadap kiblat, searah kiblat, kemudian sambil nundukin kepala bersama-sama amin amin Allahumma fir. Enggak gitu caranya, sendiri-sendiri. Itu dilakukan Nabi. Nabi itu paling sering ziarah kubur, para sahabat juga sama.
Tapi mereka ketika masuk kuburan mendoakan ahli kubur, mereka mendoakannya masing-masing. Jelas tuntunannya sudah jelas, gitu ya. Jemaah. Baik. Nah, sekarang banyak rumah seperti kuburan. Dan kuburan seperti rumah. Betul tidak jemaah? Iya, lampunya terang. Kemudian tidak putus dari ibadah. Harusnya itu terjadi di rumah. Bukan di kuburan. Jemaah. Kita lanjutkan jemaah. Kita lanjutkan. Wa fi lafdhin sallu fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Dalam riwayat yang lain, salatlah di rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Udah nggak boleh nih salat ya di kubur. Harusnya salat di rumah. Ana mau tanya sekarang. Kalau rumah kita seperti kuburan, karena nggak ada ibadah di dalamnya, apa yang akan terjadi? Banyak jurignya, Pak. Seperti kuburan, betul? Kuburan banyak jurignya nggak, Pak? Yakin? Atau kita saja yang takut? Sudah terlalu banyak nonton film? Oh. Coba pikirkan. Ya, kita ini sekarang itu kalah sama ahli maksiat, kalah. Kenapa? Sekarang ini kuburan itu dipakai maksiat, Pak. Ada yang tinggal di atas kuburan, ada yang berzina di atas kuburan, ada yang minum khamar di atas kuburan. Mereka tidak pernah takut sama jurig. Nah, kita yang takut sama jurig. Cobalah, nah betul. Tapi maksud saya, nah orang yang beriman, yang harusnya nggak takut jadi takut. Iya, nggak pernah mampir kuburan malam-malam gitu. Loh, Nabi kan melakukannya berkali-kali. Malam-malam, Nabi Aisyah itu sering kelabakan nyari Nabi nggak ada malam-malam. Kalau Aisyah cemburu, wah ini ke rumah istrinya yang lain nih pasti nih. Itu tabiat setiap perempuan sama. Iya, setiap perempuan sama begitu. Salakina kaman itu di mana? Buang sampah di depan. Telepon. Di mana? Sohi atau ternyata dikejar sama Ibunda Aisyah. Ternyata Nabi berada di Baqi sedang bercucuran air mata mendoakan kaum muslimin yang ada dalam. Beda memang, beda. Iya, harusnya kita ngikutin Nabi. Ini bukan berarti kudu peting-peting gitu, enggak ya jemaah ya. Tapi malam pun jadi ziarah kubur itu. Malam pun jadi. Jadi enggak? Tapi kita lanjutkan. Susah ini berat. Tapi kita lanjutkan dulu jemaah. Riwayat yang ketiga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Jabir ibnu Abdullah. Betul ya? Ini Al-Ansari, ini sahabat Nabi Al-Ansari. Ini ayah sama bapak, sahabat dua-duanya. Dan dua-duanya ahlul jannah insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda. Idza qada ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Jika salah seorang dari kalian itu menyelesaikan sholatnya di masjid, sholat wajib maksudnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka jadikan di rumahnya ada bagian dari sholat sunnah. Jadikan harus ada bagiannya di rumah itu. Karena sesungguhnya Allah menjadikan di dalam rumahnya, jika dia sholat di dalamnya, itu ada kebaikan.
Dan di sini disebutkan khairan. Khairan dalam bentuk nakirah. Maksudnya kebaikan tanpa batas, kebaikan apapun yang diinginkan oleh Allah untuk dirinya. Itu Allah akan berikan. Jadi pahalanya, keutamaannya itu bisa jadi tanpa sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan. Khairan, apapun. Bisa segala macam bentuknya. Karena sholat di rumah. Nah, Al-Imam Al-Nawawi juga kemudian ya di dalam kitab syarah Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim beliau itu syarah yang paling masyhur, yang paling apa? Masyhur. Tapi yang paling lengkap itu adalah yang dibuat oleh Syekh Muhammad Ibnu Adam Ibnu Ali Al-Ithiobi rahimahullah ta'ala. Saya pernah cerita tentang beliau. Itu syarah Sahih Muslimnya 23 jilid. Berapa? 23 jilid. Itu dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan, udah pasti nggak akan ada yang beli lah, sudah begitu aja. Itu kemungkinan terbesar. Ya, yang Sahih Muslim saja udah diterjemahnya belum? Syarahnya Imam Nawawi sudah. Itu pun jarang ada yang beli. Jarang ada yang beli. Kenapa jamaah? Mau tanya kenapa? Takut berat hisabnya di sisi Allah, betul? Jamaah dijawab atau semua? Kenapa gak dibeli? Takut tidak dibaca? Hah? Oh, udah ada Riyadhus Shalihin, Masya Allah. Karena terjemahannya lebih, ya cuman satu jilid. Riyadhus Shalihin itu terjemahannya satu jilid. Ringkas ya? Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Gak apa-apa jamaah. Gak apa-apa. Yang penting kita tahu ada syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh siapa? Imam An-Nawawi. Kita lanjutkan. Al-Imam An-Nawawi itu menjelaskan hadis-hadis sebelumnya. Ada 3 hadis sebelumnya itu. Dan beliau kemudian mengumpulkannya dalam satu bab. Apa? Sampai mana tadi jemaah? Satu bab. Bab istihbabi sholatin nafilah fi baitihi. Bab sholat sunnah di istihbab. Maksudnya istihbab itu disukainya, disunnahkannya. Sholat sunnah di dalam rumah. Rumah siapa jemaah? Rumah sendiri. Tapi ingat, Nabi itu punya kebiasaan sholat sunnah di rumah orang lain. Iya, betul. Bahkan ada sebagian sahabat Nabi itu khusus ngundang Nabi untuk apa? Untuk sholat di dalam rumahnya. Tapi beda Nabi sama kita. Beda tidak? Apa bedanya? Iya. Beda enggak? Iya. Kita mah di rumah saja nggak sholat ya, apalagi di rumah orang lain. Maksud Ana begini, bukan itu maksud Ana. Maksud Ana, Nabi melakukan itu litabarruk, untuk apa? Memberkahi rumah tersebut. Karena tempat di mana Nabi pernah ada di dalamnya itu mubarak, diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian sahabat ketika Nabi sudah tidak ada itu, mereka mencari yataharra tempat sholatnya Nabi di mana. Nabi biasanya berdiri di mana? Nabi biasanya duduk di mana? Itu dikejar sama mereka. Itu hanya Nabi, yang lain nggak ada. Jadi jangan diperlakukan sama. Anak sok sholat di dia ya, anak sok sholat di dia. Mangga nubade sholat di dia, mangga. Nggak ada. Kita nggak punya keberkahan sedikit pun. Kalau Nabi badannya itu barokah, mubarak. Makanya para sahabat itu kulitnya disentuhkan dengan kulit Nabi. Disentuhkan dengan keringat Nabi. Bahkan air liur Nabi saja kalau mereka dapat, mereka usapkan ke badannya. Suka atau tidak suka. Kita ngebayanginnya ludah Nabi sama kayak ludah kita. Beda, jamaah beda. Apakah seperti itu para sahabat? Demi Allah, dalam riwayat yang banyak yang sahih mereka melakukan itu. Tapi cuma Nabi. Ludah Nabi itu obat. Betul jamaah. Nabi ngeludahi mata seorang sahabat yang keluar karena luka.
sama Nabi ditekan, diludahi. Sembuh dan kemudian lebih indah daripada mata sebelahnya. Bayangkan tuh. Jadi mata yang satu lebih indah daripada mata sebelahnya. Jadi beda mata lagi keduanya. Tapi itu membuktikan apa? Ludah Nabi obat. Barokah. Keringat Nabi barokah. Rambut Nabi juga barokah. Karena Nabi kalau cukur rambut, itu biasanya rambutnya dikumpulkan, dikasihkan kepada sahabatnya. Ambil, rambut ini ambil. Makanya dalam masa para sahabat, kadang-kadang mereka kalau lagi sakit, anaknya sakit, itu rambutnya dianclomkan karena air, rambut Nabi yang mereka miliki, diminumkan ke anaknya, anaknya langsung sembuh. Itu sahih riwayatnya jemaah. Tapi cuman siapa? Nabi. Nah sekarang rambut Nabi itu rambut Nabi bukan? Jangan lagi. Cuman satu lembar. Siapa yang bisa memastikan itu rambut Nabi? Gak ada. Kalau begini keadaannya gak boleh kita meyakini. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Ini sholat sunnah di mana? Di rumah. Kata Imam An-Nawawi kemudian wa inna mahatsa 'ala nafilati likaunihi akhfa wa ab'ad minar riya. Ini kesimpulan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kenapa kok diperintahkan di rumah? Yang pertama alasannya akhfa wa ab'ad minar riya. Lebih tersembunyi dan lebih jauh dari kemungkinan riya. Itu yang pertama. Supaya enggak riya. Ya. Kalau sholat sunnah itu dilakukan di masjid dilihat siapa? Lihat orang banyak. Kemungkinan riyanya ada. Mungkin sebagian orang mengatakan, nyana naonan riya dalam sholat sunnah. Syaitan itu akan mencegat keikhlasan kita dalam ibadah apapun. Termasuk sholat sunnah. Makanya di rumah lebih aman. Di rumah mau riya sama siapa saya mau tanya? Gak ada. Gak ada. Makanya itu menunjukkan apa? Keikhlasan seseorang ketika dia rajin ibadah di rumahnya. Ya. Di masjid rajin tapi di rumah enggak. Ada kemungkinan apa? Mungkin, sangat mungkin. Sedangkan ibadah yang tidak terlihat siapapun itu kemudian dia tidak bersemangat di dalam melakukannya. Padahal tuntunannya di rumah. Kemudian yang kedua, wa aswanu minal muhbitat. Lebih menjaga seseorang dari penggugur amalan. Yang ketiga, waliyatabarrakal bait bidzalik, agar rumah menjadi berkah dengan ibadah yang dilakukan di dalamnya. Karena setiap kebaikan itu mendatangkan apa? Keberkahan. Mendatangkan rahmat Allah, betul? Betul? Sehingga kebaikan rumah itu bertambah. Yang penting jamaah, rumah itu bukan posisi, bukan. Tapi sebesar apa keberkahan yang ada di dalamnya. Bukan besar atau kecil, bukan. Tapi keberkahannya sebesar apa di dalam rumah tersebut. Rumah Nabi nggak ada yang besar. Tapi tidak ada khilaf bahwa rumah-rumah itu adalah rumah yang paling diberkahi di atas permukaan bumi. Dari rumah-rumah itu, Nabi Muhammad SAW itu menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia. Ya, iya, dari rumah itu. Sebagian istrinya jadi perawi hadis, diriwayatkan zaman ke zaman sampai detik ini. Betul tidak? Dari rumah yang kecil. Bukan istana seperti Raja Persia. Enggak, rumah kecil. Nabi menguasai dunia dari rumah kecil. Ini bukan masalah rumah. Tapi masalah keberkahan yang ada di dalamnya. Kemudian yang berikutnya. وَتَنْزِلُ فِيهِ الرَّحْمَةِ وَالْمَلَائِكَةِ. Kenapa di rumah? Karena sholat di rumah itu membuat para malaikat turun. Dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para malaikat itu dekat dari orang-orang yang sholat. Orang-orang yang beribadah. Maka para malaikat mampir masuk ke dalam rumah kita. Mampir. Bukan mampir saja. Berdiam di dalam. Ya, beda gak rumah yang diisi para malaikat sama yang diisi syaitan? Jemaah.
Beda, nggak mungkin sama. Coba sebutkan ciri rumah yang dipenuhi para malaikat, apa? Tidak ada gambar, tidak ada yang digantung. Makhluk hidup. Sekali lagi makhluk hidup. Antum mau gambar foto rumah, mau gambar foto gunung atau apa terserah. Tapi bukan yang manusia, hewan atau yang semisalnya, nggak boleh. Karena pernah terjadi di rumah Nabi, hordeng gambarnya makhluk. Nabi lagi sholat, dibatalkan untuk menarik ini dan melemparkannya. Ini yang buat yang begini-begini dilaknat, diazab sama Allah, kata Nabi. Dibuang sama Nabi. Di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Kemudian ciri yang lain apa? Banyak ibadah di dalamnya. Bukan banyak kemaksiatan. Itu ciri rumah yang dipenuhi para malaikat. Ya, penghuni rumahnya kalau enggak sholat, kalau enggak zikir, kalau enggak baca Quran, kalau enggak melakukan kebaikan apa saja. Itu rumah yang dipenuhi para malaikat. Jamaah. Ya. Taib. Masya Allah. Yang berikutnya. Di antara hikmah kenapa sholat itu disukai di rumah. Yunafiru atau yanfiru minhu syaitan. Di rumah yang seperti ini. Yang dipenuhi dengan sholat. Yang dipenuhi dengan ibadah. Itu syaitan lari dari rumah seperti ini. Syaitan tidak mungkin betah. Kalau rumahnya banyak ibadah. Banyak orang yang mengatakan susah di rumah teh, pada ibadah teh susah. Ya salah siapa, anak mau tanya? Susah. Istri susah ibadah, anak susah ibadah, salah siapa? Anda ulangi lagi pertanyaannya kepada bapak-bapak. Istri susah ibadah, anak susah ibadah, pembantu atau asisten rumah tangga susah ibadah. Salah siapa? Ya khalas. Jangan nyalahin orang lain. Pemimpinnya siapa? Bapak, suami. Betul tidak? Kewajiban mereka. Berat ini memang jemaah. Tapi kita akan ditanya tentang itu nanti di hadapan Allah. Ya, jadi kalau rumah seperti kuburan, salah siapa? Bapak. Kalau rumah banyak setannya, salah siapa? Bapak. Kata ibu, alhamdulillah saya tersalah. Bukan berarti boleh gak ibadah. Kalau bapaknya nggak nyuruh ya inisiatif. Ada bapak-bapak yang kelewat baik. Dalam pandangan mereka apa? Ya terserahlah. Kamu sudah dewasa. Ya, bapak hanya bisa ngasih nasihat. Ya, kamu laksanakan alhamdulillah, enggak, yaitu tanggung jawab kamu di akhirat. Tanggung jawab Anda bapak, bukan tanggung jawab anaknya. Itu yang harus diingat. Selama dia di rumah kita, itu tanggung jawab. Saya ingin menggambarkan kepada hadirin sekalian. Bahwa anak kita ini meskipun mereka sudah menikah, kalau mereka ada di dalam rumah kita, maka mereka adalah tanggung jawab kita. Ini jangan pernah lupa. Selama ada di rumah terus dia asal-asalan ibadahnya, seorang ayah punya kewajiban untuk tetap mengingatkan anak ini. Selama dia di rumahnya. Saya juga pernah diceritakan oleh salah seorang dosen saya. Beliau sendiri yang cerita. Beliau kalau ke rumah ayahnya, kata beliau, saya ingin melayani ayah saya. Pengen nyediain makannya. Tapi saya selalu ditegur sama ayah saya. Kamu di rumah saya. Saya yang punya kewajiban menyediakan makanan untuk kamu. Ini syariat. Ketika anaknya mau nuangkan teh, ini rumah saya. Sok minum. Ada yang begitu tidak jemaah? Hampir nggak ada. Kalau anaknya begitu udah alhamdulillah budak teh daek nyicikeun enteh. Udah bersyukur sama Allah. Soleh pisan. Waktu kecil mah aduh ya Allah. Nah sudah. Ya, nggak gitu caranya. Di rumah kita, aturan kita, kemudian kewajiban kita. Itu banyak syariat yang banyak tidak diketahui oleh banyak orang. Ya. Kita lanjutkan jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa faedah itu? Berapa? 5. Baik. Kata Imam An-Nawawi kemudian kama jaa fil haditsil akhar wa huwa ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam fir riwayatil ukhra
fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Sebagaimana datang hadis, maksudnya yang menggambarkan perkara-perkara tadi. Itu terangkum hanya dalam satu kalimat Nabi yang sempat kita sebutkan tadi, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Bahwa Allah menjadikan di rumah yang kemudian dia pakai untuk sholat itu kebaikan. Kebaikannya apa? Yang tadi disebutkan di antara. Malaikat masuk ke rumah, ya, berkah, terus syaitan pergi, terhindar dari riya dan seterusnya. Ini kebaikan-kebaikan yang terjadi ketika kita sholat di dalam rumah. Nah, jamaah rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di situ dulu jamaah rahmatillah. Kita lanjutkan masih di bab yang sama insyaallah di perjumpaan berikutnya biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jika ada pertanyaan saya persilahkan falyatafadhal. Nah. Ya, sambil menunggu Bapak-bapak silahkan bertanya lewat tulisan. Ustaz, ini sambil nunggu ada pertanyaan lewat online. Ini di luar tema Ustaz. Ini di bab fikih muamalah Ustaz. Ya. Izin bertanya Ustaz, ini dari ikhwan kita dari Bekasi, mungkin sekarang juga sedang nonton live. Saya memiliki usaha Ustaz. Saya memiliki usaha yang sedang membutuhkan investasi. Aset usaha saya saat ini sejumlah kurang lebih 1,3 miliar. Dan kawan saya tertarik untuk berinvestasi di usaha ini sebesar 100 juta. Bagaimana akad surat perjanjian investasi ini seharusnya dibuat? Seperti apa skema perhitungan jangka waktu investasi ini? Dan jika jangka waktu ini berakhir, apakah wajib untuk mengembalikan semua dana investasi beliau sejumlah sama dengan apa yang beliau tanamkan di awal waktu? Wallahu a'lam, ini ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Yang lebih ahli dalam masalah ini. Ya. Anda enggak sibuk dengan perkara itu, investasi dan seterusnya. Anda enggak tahu. Secara khusus Anda enggak tahu. Ya, jelas? Jelas enggak ini jemaah? Jelas, insyaallah taala. Anda jadi ingat pertanyaan sebelumnya yang Anda bawa itu Anda sakuin, Anda jadi ingat gara-gara ini. Ya, nanti di akhir Anda jawab insyaallah taala. Fadhal. Ya, jadi untuk investasi tanyakan sama Ustaz Amin Nurbait atau yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, silakan. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan sambil menunggu yang dari tulisan. Allahu akbar. Ini tulisan sudah udah datang. Langsung aja Ustaz. Kalau begitu ya silakan. Yakfi. Insyaallah. Jadi yang bertanya langsung sudah diwakili sama kertas. Ini enggak selesai-selesai. Insyaallah taala. Mudah-mudahan terjawab semua insyaallah. Wallahu taala alam. Bismillah. Ustaz izin bertanya, kalau misalnya di rumah kita sudah menghindari musik, tapi di sisi apa? Nggak ada, di sisi yang lain nggak ada. Dan diisi ibadah. Tapi tetangga kanan dan kiri depan belakang masih suka karaokean, itu gimana ya? Apakah akan berpengaruh kepada keberkahan rumah kita? Ya rumah kita aja. Tapi kemudian yang harus dikhawatirkan adalah sebetulnya bukan pengaruh keberkahan di dalam rumah. Tapi kemudian kita terbawa oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh tetangga kita. Itu yang lebih berbahaya sebetulnya. Dan yang lebih baik memang meninggalkan lingkungan yang seperti ini. Kalau yang tetangganya nggak bisa pindah, kita yang pindah. Kalau ini nggak bisa dinasehati, maka kita lebih baik mencari tempat yang lainnya. Yang lebih selamat dari perkara ini. Emang apa masalahnya sih karaokean ini atau musik ini? Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama itu bukan satu dua yang membuat buku tentang keburukan musik dan nyanyian. Bukan satu dua. Yang sering kita bahas itu adalah masalah hukum ya. Bahwa ada yang mengatakan begini dan begitu. Tapi kita nggak pernah membahas bahwa ada banyak sekali pembahasan di mana para ulama dari zaman dulu itu membahas perkara ini. Gak ada satupun yang memuji musik dan nyanyian. Termasuk Ibnu Hazm yang katanya mengatakan bahwa musik itu gak haram. Ya, beliau juga sering dipersepsikan itu sebagai orang yang menghalalkan musik, padahal enggak sebetulnya. Beliau itu mengatakan bahwa riwayat hadis yang mengatakan dalam Sahih Bukhari itu alat musik itu haram, itu enggak sahih kata beliau. Enggak kemudian beliau menjadi penyeru kepada alat musik, enggak. Kita sering menuduh beliau itu sebagai orang yang menghalalkan musik, padahal enggak.
Cuman beliau membahas apa? Riwayatnya. Tapi itu sering dipakai kemudian oleh banyak. Iya. Jadi di akhirat nanti orang-orang yang mengatakan, Ibnu Hazm mengatakan boleh, itu akan dituntut nanti di hadapan Allah. Padahal Ibnu Hazm nggak kayak gitu. Ya, makanya kita harus hati-hati dalam masalah ini. Wallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah riwayat ini adalah hadis sahih? 3 kunci kebahagiaan seorang laki-laki ada 3. Yang pertama, istri solehah yang apabila dipandang membuatnya semakin sayang, dan yang apabila ditinggal ia menjaga harta dan kehormatannya. Kemudian yang kedua, kendaraan yang bisa membawa kemanapun ia pergi. Yang ketiga, rumah yang nyaman, tenang dan penuh kasih sayang. Wallahu ta'ala alam, yang lebih sahih dari ini ada 4. Tapi lafadznya nggak seperti ini. Kata Nabi Muhammad SAW, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang merupakan kebahagiaan seorang hamba Allah di dunia. Yang pertama apa? Al-mar'atus salihah. Yang kedua apa? Naam. Al-baitul wasi'. Yang ketiga apa? Al-jarus salih. Tetangga yang saleh. Yang terakhir kendaraan al-markabul hani. Kendaraan yang enak dipakai. Jadi tidak dengan lafaz ini. Tapi kita bisa memahami bahwa memang kebahagiaan seseorang diantaranya istri yang solehah. Memang iya, itu nggak ada khilaf. Nggak ada khilaf. Ketika punya istri solehah, maka seorang laki-laki itu sudah sangat berbahagia. Oh, laki-laki itu gampang bahagianya. Punya istri solehah, kendaraan enak, rumah luas, tetangga baik, selesai, udah. Iya benar, kan bahagia sudah. Ya. Tapi kalau wanita seperti ini nggak? Oh, bapak-bapak bilang enggak langsung. Itu urusan bapak-bapak ya. Enggak banyak perempuan yang qanaah, itu banyak. Ya, insyaallah ta'ala. Kemudian yang berikutnya. Ustadz izin bertanya, bagaimana sikap kita menghadapi fenomena di masyarakat yang mempercayai bahwa di rumah kosong suka banyak hantu. Terkadang ada yang melihatnya, bertemu dengan hantu itu sampai dia sakit. Itu tetangga saya yang mengalami, katanya begitu. Apakah kita harus percaya dengan kejadian itu? Memang tempat-tempat yang kosong, ditinggalkan, gelap, dan cenderung kotor misalkan dan seterusnya. Itu memang diisyaratkan dalam syariat banyak syaitannya. Makanya ketika datang ke tempat seperti itu harus berdoa. Dan kemudian juga mengucapkan salam, betul. Ucapin salam, kemudian setelah itu berdoa. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi. Itu artinya apa itu? Kita berlindung dari keburukan makhluk yang ada di tempat itu. Memang iya. Dan mungkin gak orang sakit habis masuk rumah kosong? Mungkin. Maksudnya ganggu setan? Mungkin. Kalau dia gak berlindung sama Allah. Kalau di pagi hari dia gak pernah berzikir, misalkan melindungi dirinya dari gangguan setan, mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali dan seterusnya. Jelas. Mungkin saja. Karena semakin lemah seorang hamba itu, semakin mudah syaitan mengganggu dirinya. Gampang. Ya. Ya. Makanya di antara perkara yang memalingkan kita dari itu semuanya apa coba? Gadget sama dunia tuh, musik, berangkat kerja dengerinnya musik bukan zikir. Musik sepanjang jalan. Di klakson gak denger. Itu memalingkan dirinya dari Allah dan mendekatkan dirinya kepada syaitan. Makanya hidupnya gak ada senang-senangnya. Gak ada bahagia-bahagianya hidupnya. Kerja setiap hari pagi sore pulang stres, rumah ngamuk, di rumah ribut sama istri, ribut sama anak. Kenapa? Karena tidak ada ibadah di dalam kesehariannya. Itu penyebabnya. Ya, saya sudah 2 kali punya tetangga jamaah, itu kerjaannya ribut, banting, istrinya dijedotin ke tembok, jeder. Dan ketika diperhatikan apa masalahnya? Gak ada yang sholat dua-duanya. Gak ada yang sholat. Kalau pulang ke rumah, nyetel musik di mobil itu, sampai ayo Allah. Itu sampai dada itu sampai begitu. Ya itu hasilnya itu. Begitu hasilnya. Karena tidak ada rahmat Allah dan keberkahan Allah di dalam rumahnya. Pertanyaan berikutnya. Kalau rumahnya lebih dari 1, Masya Allah. Dan di luar kota, gimana? Gimana agar berkah?
Kan nggak ngaji saat rumah kosong. Ya diisi. Diisi sama siapa? Orang yang beriman. Kalau beli GoFood di masjid untuk konsumsi pengajian gimana? Ya transaksinya jangan di masjid. Di luar masjid. Ya order bayarnya jangan di masjid. Di luar aja. Keluar aja dulu. Masalah nanti datang sudah dibayar, ambil. Nggak ada masalah di dalam masjid juga. Tapi ketika transaksi, nah itu yang nggak boleh. Baik. Ini datang lagi, Masya Allah. Nah, yang berikutnya. Ustadz, bagaimana dengan berziarah ke kuburan dan baca Al-Quran? Apakah tidak boleh juga? Saya hanya akan bertanya, apakah Nabi melakukannya? Tidak, sudah. Kalau Nabi tidak melakukannya berarti tidak boleh. Sesederhana itu. Ya, dan kemudian kalau mengatakan apa salahnya, mudah juga. Datangkan bukti bahwa Nabi melakukannya. Titik, kalau ada kita ikut. Tapi kalau nggak ada, jangan memaksakan diri. Bukankah Nabi sudah mempermudah segalanya bagi kita? Sudah. Di kuburan Nabi tidak ngaji, Nabi hanya mendoakan titik. Itu pun nggak khusus duduk, keliling, sila enggak. Nabi hanya berdiri, bahkan yang terakhir itu Nabi masuk baki, di tengah-tengah baki Nabi mendoakan semuanya. Semua kuburan yang ada. Khalas, habis itu pulang lagi. Ya, wallahu ta'ala alam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Masya Allah. Ustadz, bolehkah kita mengubah niat dalam sholat apabila kita lupa? Contoh, sholat wajib subuh. Ketika sholat baru ingat sholat qobliyah. Maksudnya niatnya sholat subuh. Enggak, batalkan ulang. Ya, kalau berubah niat dari imam menjadi makmum, makmum menjadi imam ini boleh. Tapi kalau berubah sholat, niat sholat, jenis sholatnya ini enggak boleh. Wallahu ta'ala alam, itu pendapat kebanyakan ulama. Jadi batalkan saja kemudian ganti. Awali dari pertama. Ustadz, apakah makna dari surat Al-Anfal yaitu bahwa Allah membatasi antara manusia dengan hatinya? Ya, ini dalam surat Al-Anfal ayat ke-24 kalau saya tidak salah. 26. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha fa'lam annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi." Yang dimaksud adalah bahwa hati itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah memberikan hidayah kepada seseorang, itu hak Allah ada di tangan Allah. Kapan Allah menutupnya dari hidayah dan kebaikan, itu pun ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba sadar ini, maka harusnya dia bergantung kepada Allah dalam urusan hatinya. Makanya doanya apa? Ya, alas, mumtaz. Itu doanya. Menyerahkan urusan kita kepada siapa? Kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ustadz, afwan jika tidak sesuai tema, hukum bangun WC hadap kiblat maupun membelakangi itu diperbolehkan? Tidak ya Ustadz. Sekian pertanyaan ana, jazakallah khairan wa barakallah. Nah, ada khilaf di antara para ulama, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Ya, kalau di dalam ruangan, jadi di luar ruangan atau dalam juga sama. Tapi sebagian mengatakan boleh. Ya, ada riwayat-riwayat yang mengisyaratkan itu. Ya, jadi yang lebih selamat adalah tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, ini ada 3 pertanyaan dalam satu kertas. Bismillah. Yang pertama, apakah kalau sholat sunnah setelah salam sama kayak sholat wajib beristighfar? Jawabannya tidak. Tidak. Coba bilang istighfar. Antum istighfar tetap? Kenapa? Tahiyah ahsan barakallahu fiik. Masih istighfar. Betul. Jawabannya betul. Ya tetap sama. Tetap sama jemaah. Ya, sama. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ustaz, jika kita ngobrol hanya tentang bisnis di masjid, tidak terjadi transaksi, apakah dilarang? Tidak. Bukankah itu pengajian muamalah di masjid kan? Ini bahas bisnis. Tadi investasi yang kayak gitu kan di masjid semua pembahasannya. Hukumnya gimana? Kalau ini begini, boleh nggak ngebahas itu? Boleh. Ya nggak boleh akad yang nggak boleh.
Dan itu terjadi di zaman Nabi, di hadapan Nabi. Ada lagi transaksi. Ini lagi apa kata Nabi? Lagi transaksi ini. Gak ada keberkahan. Allah hancurkan perniagaan kalian. Masjid itu bukan tempat untuk ini kata Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk jual beli. Makanya itu sebabnya kenapa kalau dagang di masjid nih. Hati-hati. Hati-hati. Cari tempat yang paling aman yang bukan masjid. Jangan bermudah-mudahan. Kalau ingin berkah. Cari tempat yang aman. Agak jauh sedikit nggak apa-apa. Yang ngatur rizki Allah. Yang ngatur rizki Allahu Jalla Jalaluhu. Jangan takut kehilangan. Tenang. Kemudian pertanyaan berikutnya. Berapakah umur manusia di barzah ketika dibangkitkan dari kubur? Sudah dalam usia yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar berapa tahun? 33 tahun. Ini rata semuanya. Rata. Ya. Kalau usia. Kalau fisik nanti berbeda. Antara ahlul jannah dengan ahlul nar. Beda jauh. Jauh perbedaannya. Mana yang jadi penghuni neraka Allah. Mana yang ahlul jannah. Masya Allah. Pertanyaan kita lanjutkan lagi. Ustadz, kalau lagi umrah bagi wanita. Apakah lebih afdal sholat di hotel atau di masjid? Apakah sholat umrah, sholat duha dan tahajud pun lebih baik apabila dilakukan di hotel, berlaku untuk perempuan dan laki-laki? Nah, jawabannya ini dibahas oleh para ulama. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa untuk dua tempat ini, Masjid Nabawi dan kemudian Masjidil Haram, khususnya bagi para musafirin, maka mereka kalau memilih sholat di dua tempat ini, la ba'sa kata beliau, gak ada masalah. Sholat sunnahnya di situ, sholat wajibnya di situ. Karena hotel mereka itu bukan rumah mereka. Hotel mereka itu rumah mereka bukan? Bukan. Mereka hanya sementara di situ. Ya, jelas maksudnya? Tapi kalaulah kemudian kata beliau ada yang mau sholat di hotel, ini nggak ada masalah juga. Khususnya sholat sunnah. Ya. Dan untuk musafir ini saya tambahkan lagi. Meskipun sedang umrah, anggap seperti itu ya, masih ada di Madinah ataupun kemudian di Mekah. Memang hukum asalnya sholat wajib berjamaah itu wajib atau tidak atas musafir? Enggak. Jadi kalau dia milih sholatnya di hotel boleh nggak? Boleh. Cuman kalau di Madinah dia nggak dapat pahala 1000 kali lipat. Kalau di hotel, kalau di Masjidil Haram selama di tanah haram maka dia tetap dapat pahala 100.000 kali lipat. Itu bedanya. Ibu saya di umurnya yang sudah tua lagi rajin-rajinnya datang ke kajian. Masya Allah. Meski belum sempurna, insya Allah tetap terus semangat berangkat. Namun dari beberapa anggota keluarga, suami, anak, dan saudaranya, yang menganggap sudah rajin kajian tapi nggak ada perubahan. Sudah rajin kajian tapi masih suka suudzon. Tentunya hal tersebut sangat menyinggung perasaan ibu saya. Mohon nasihatnya. Nggak perlu didengarkan ucapan manusia-manusia seperti ini. Ini, perhatikan, ini di antara cara syaitan untuk menghentikan seseorang dari kebaikan. Datang ke kajian itu tidak mengubah seseorang jadi malaikat, enggak. Dosa tetap ada tidak Pak? Ya. Tapi kemudian kita nggak punya hak kemudian menghukumi seperti itu. Punya hak nggak? Enggak. Ini yang diinginkan sama syaitan. Sakit hati akhirnya berhenti kajian. Yang diinginkan itu. Nanti kalau sudah berhenti, lihat nanti kalimatnya berbeda. Nggak semua tukang suudon tara kajian. Paham maksudnya mah? Ya itu syaitan itu. Ya, didinya mah suudonan terus kajian ente deh. Wah, kan pas kajian dikata-katain suudon. Ketika berhenti tetap aja dikata-katain. Gak bisa. Ya. Maka ini ujian. Sabar dan tetaplah istiqomah di atas kebaikan. Jangan berhenti, gak usah berhenti. Dan gak usah mendengarkan orang lain. Maka anaknya yang bertanya ini harusnya mendampingi ibunya terus menerus. Menyemangati diri beliau. Supaya beliau berada dalam akhir yang terbaik insyaallah ta'ala. Ya. Karena amalan itu tergantung apa Pak? Akhirnya. Kalau akhirnya husnul khatimah, maka seluruh dosa terdahulunya habis. Allah akan tetapkan dia di atas kebaikan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallah. Ustadz, bolehkah mengirim Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad? Jawabannya tidak boleh. Yang boleh itu adalah sholawat. Karena itu yang disuruh sama Nabi. Nabi nggak pernah nyuruh kita ngirim surat
Tapi yang disuruh sama Nabi apa? Sallu. Sallu alayya. Fa inna salatakum tablughuni. Bersalawatlah untuk diriku. Karena salawat kalian itu akan sampai kepada diriku. Apakah salat sunnah dan salat fardu harus beda tempat? Berpindah atau tetap dalam satu tempat? Sebagian ulama menyunnahkan ini, ya, menyunnahkan pindah itu semata-mata agar apa? Memperbanyak tempat sujud, karena yang dipijak sama kita itu akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Nabi sendiri sebetulnya hanya mensyaratkan apa? Dzikir. Dzikir aja, dzikir. Maka kalau sudah dzikir, seseorang boleh sholat di tempat yang sama. Dipisah. Terpisahkan oleh apa? Jadi bukan begini, selesai assalamualaikum, assalamualaikum langsung sholat sunnah, enggak. Dzikir dulu baru sholat sunnah. Di tempat yang sama. Jadi enggak ada masalah. Jadi maksud saya begini, kadang-kadang ada orang yang memaksakan diri kalau sholat berjamaah nunggu temennya geser. Atau ditarik geser Pak, enggak usah. Kalau memang enggak memungkinkan di situ aja sudah. Iya, orang lagi dzikir kadang-kadang suruh pindah, suruh geser. Iya. Ini merusak ibadah orang lain. Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya Rabb. Anak kayak lagi ujian ya mah, dikejar waktu. Hah? Ada yang jatuh. Masya Allah. Dua lagi yang jatuh. Masya Allah. Seorang suami yang telah mengatakan cerai kepada istrinya yang sudah tidak serumah, wajib memberikan nafkah tapi belum ada keputusan dari pengadilan agama. Dan apabila ingin rujuk bersatu kembali, apakah wajib menikah lagi? Kalau sudah mengucapkan cerai, sebetulnya kalau talak pertama kedua masih serumah sunnahnya itu, harusnya. Supaya apa? Supaya ada kemungkinan rujuk. Dan kewajiban menafkahi tetap ada, karena selama masa iddah, mereka masih suami istri untuk talak pertama, talak kedua. Nah kalau talaknya itu diucapkan di pengadilan, sebelumnya belum pernah diucapkan, gak nunggu keputusan pengadilan sebetulnya. Tapi menunggu masa iddah selesai dalam syariat. Jadi keputusan pengadilan ini lebih ke arah apa? Administrasi. Iya. Jadi keabsahan pernikahan dan perceraiannya. Wallahu ta'ala alam. Apakah kalau ini rujuk harus menikah lagi? Kalau talak pertama kedua nggak usah. Rujuk saja. Kata para ulama, ini bisa dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan rujuk. Seperti bilang, kita balikan lagi ya, rujuk sudah. Atau kemudian tanpa ngomong apapun mohon maaf. Terus bergaul suami istri itu sudah rujuk. Gak usah kemudian kita belum rujuk kayaknya. Enggak, itu udah bukti. Kalian ingin barengan lagi. Sudah gitu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Penjelasan aurat wajah dan telapak tangan itu suatu kesatuan. Sehingga jika wanita muslimah itu berniqab, maka ia juga harus memakai sarung tangan. Apakah ya penjelasan aurat? Yang pasti begini. Tangan dan wajah itu hukum asalnya bukan aurat. Ada yang mewajibkan untuk menutupkan wajah dan tangan. Berdasarkan apa? Berdasarkan riwayat-riwayat dari apa yang dilakukan para sahabiat. Para sahabiat itu wajahnya ditutup, tangannya kebanyakan dari mereka. Meskipun bukan semuanya. Ini yang dibahas oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah ta'ala. Bagi yang mereka berpendapat bahwa memakai cadar itu hukumnya tidak wajib, maka boleh terlihat apa? Telapak tangannya saja dan kemudian wajah. Jadi misalkan pakai niqab, tangannya enggak misalkan. Tidak ada masalah. Ya wallahu ta'ala alam. Ini pendapat yang ana condong kepadanya. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, benarkah kita tidak boleh membunuh ular? Kompleks saya masih dikelilingi sawah sehingga sering ular masuk ke komplek. Kalau boleh dibunuh, saat mematikan ular itu apa bacaannya? Kalau ada di dalam rumah, ya Nabi pernah mengatakan jangan langsung dibunuh. Dipastikan dulu ular atau jin. Gimana cara mastiin ini? Diusir. Kalau pergi dicari lagi nggak ada sudah selesai. Tapi kalau masih ada, ya ini ular namanya. Dan kalau kita ragu ini ular asli atau bukan, ya baca ayat kursi. Baca ayat-ayat yang mengusir syaitan. Ya kalau kemudian ular ini tiba-tiba menghilang, misalkan sering hilang nggak ada, berarti jin. Kalau masih ada dibaca ayat surat Al-Baqarah ayat pertama sampai akhir, ya orang ini khalas ini ular hakiki.
Dan ular itu binatang fasik yang kemudian diperintahkan untuk dihilangkan nyawanya. Allah taala alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya bagaimana hukumnya apabila ada seseorang yang bersaksi bahwa apabila orang yang dikenalnya itu wafat, lalu orang itu berkata bahwa dia bersaksi yang wafat itu benar-benar orang yang baik. Persaksian secara khusus ini tidak perlu. Tapi memang benar ada hadis yang mengatakan bahwa jika ada seseorang yang wafat kemudian disaksikan kebaikannya oleh saudara-saudara muslim yang lainnya. Sebagian menyebutkan riwayat 40 orang dan seterusnya. Maka itu akan menjadi syafaat bagi siapa? Bagi orang tersebut. Tapi enggak secara khusus. Seperti yang banyak dilakukan. Misalkan di hadapan jenazahnya min ahlil khair, khair. Misalkan. Orang baik, orang baik. Padahal sebenarnya dia bukan orang baik. Ini enggak berguna. Yang dimaksud dengan persaksian itu adalah betul-betul persaksian yang jujur. Memang orang benar, memang orang baik. Kalau semua orang ini, tetangganya, saudaranya, temannya mengatakan ini orang baik, ini jadi syafaat buat orang. Itu betul, riwayatnya sahih. Bukan yang dibuat. Ini tuh, mohon maaf, ini ahli maksiat. Kemudian, misalkan, min ahlil khair, bukan ahlul khair ini. Ahlul maksiyah. Nah, nggak berguna ini. Wallahu a'lam bishawab. Wah, ini pertanyaannya politik ya jemaah, saya nggak jawab pertanyaan politik. Saya bukan mufti. Bagaimana cara sholat perempuan yang terbiasa memakai cadar di tempat yang tidak ada hijabnya? Contoh saat umrah, sholat di Masjidil Haram atau di pelataran Masjid Nabawi yang mungkin terlihat oleh askar. Kalau mengatakan wajib, ya maka tetap pakai cadarnya. Tapi jika tidak, yang lebih sahih itu dibuka. Karena hukum asalnya wajah dan tangan boleh terlihat. Maksud saya boleh terlihat, bukan boleh dilihat secara dinikmati, enggak. Tapi boleh terlihat. Tetap hukum memandang wajah perempuan yang bukan, itu enggak boleh. Ini beda ya. Tapi dibuka boleh, enggak ditutupi boleh. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jadi silahkan, kalau misalkan wah kelihatan sama askar yang laki-laki misalkan, ya sudah tutup. Insya Allah itu tidak ada masalah insya Allah ta'ala. Ini kertasnya sama, tulisannya sama. Beda pertanyaan, Masya Allah. Ya ini kayaknya yang nulis sama nih. Misalkan seorang istri sudah sedekah untuk Palestina. Kemudian suaminya menyatakan sebenarnya istri nggak perlu sedekah. Karena suami sudah sedekah dan itu tanggungan suami. Dalam hadis wanita diperintahkan untuk banyak sedekah karena penghuni neraka. Kebanyakan kaum wanita seperti saya kalau mau sedekah agak sering sebagiannya ditutupi karena khawatir suami tidak ridho. Tapi saya ingin punya amalan rahasia juga. Kalau hartanya harta punya dia, maka boleh dia bersedekah meskipun suami tidak. Iya, itu nggak ada masalah. Silahkan. Dan betul kaum wanita itu diperintahkan memperbanyak sedekah. Dan para ulama berdalil dengan hadis itu yang tadi disebutkan bahwa karena perempuan banyak penghuni neraka. Karena dalam hadis itu seketika para perempuan itu menyerahkan anting mereka, kalung mereka, bilang sama suaminya enggak. Enggak bilang sama suaminya. Dan itu menunjukkan tidak perlu kalau hartanya harta mereka, enggak ada masalah, boleh. Enggak usah khawatir. Ini tulisannya sama juga. Apa anak salah lihat ini? Kertasnya sama. Oh, Masya Allah. Pernah disebutkan bahwa seorang datang kepada Hasan Basri mengeluhkan musibahnya. Hasan Basri memberikan solusi memperbanyak istighfar. Bolehkah saya mengganti doa-doa saya atau di waktu-waktu mustajab mencukupkan dengan banyak istighfar, Ustadz? Boleh, nggak ada masalah. Seperti kalau mau memperbanyak salawat saja misalkan silahkan. Nggak ada masalah. Ya Allah, ya Karim. Kayaknya 2 pertanyaan terakhir ini saya angkat tangan dulu ya. Atau inilah 3 lah. Bukankah dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk dzikron katsira yang banyak. Jadi tidak masalah kalau kita berzikir banyak-banyak sesudah sholat. Memang nggak ada larangan untuk zikir banyak-banyak.
Asal tidak dibatasi. Kalau mau membatasi yang berpahala dan merupakan bentuk ittiba kita kepada Nabi 33, 25, 10. Kalau mau lebih dari itu boleh tidak? Boleh. Boleh. Tapi mohon maaf, kebanyakan dari kita itu kemudian nggak banyak-banyak zikir. Yang sesuai sunnah saja masih meleset. Ya. Maka sekali lagi, jumlah yang ditetapkan Nabi itu bukan pembatasan, nggak boleh lebih dari itu. Ya, boleh, tapi nggak perlu dibatasi. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, mungkin itu yang terakhir ya. Wallahu alam. Mohon maaf ini pertanyaannya bisa dibuat satu kitab ini jawabannya, Mak. Ya, mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya insyaallah taala. Mohon maaf atas pertanyaan yang tidak terjawab. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan insyaallah taala bermanfaat dan bisa diamalkan insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada hadiah kitabnya nih, jamaah, hadiah kitab ya. Bagi yang mau pulang silahkan. Gak dapat hadiah. Ya, ini buat ini aja, buat 3 pertanyaan yang nggak terjawab saja. Nah, sudah selesai masalahnya, silakan pulang mau. Memudahkan. Barakallahu fikum. Silahkan sudah. Ini 3, ini buku ada 3. 6. Barakallahu fikum. Ustaz, insya Allah kami tidak lama lagi saya dan keluarga akan melaksanakan ibadah umrah. Adakah nasihat untuk kami? Nasihat yang pertama, ikhlaskan niat.